Hai adik-adik, ketemu lagi nih sama Bang Martin. Sekarang, sebelum ibadah sekolah minggu, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, ikutin kata-kata Bang Martin bareng-bareng. Bapa dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih telah memperbolehkan kami untuk beribadah sekolah minggu secara online, Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Biar Tuhan yang beracara di dalam ibadah ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai adik-adik, ketemu lagi nih sama Bang Martin di ibadah sekolah minggu. Nah, di ibadah sekolah minggu kali ini, Bang Martin yang pimpin semuanya. Pimpin firman Tuhan, yang nyampein firman Tuhan tentunya. Terus yang mimpin pujian juga. Nah, sebelum kita ke firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian, bersyukurlah kepada Tuhan. Na 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 na. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di bawah samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Mari kita nyanyi sama-sama. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di bawah samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, hey, na 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 na. Wow, wow. Na 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 na. Beri kemuliaan buat Tuhan. Lebih keras lagi. Puji Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, adik-adik, mari kita angkat satu pujian. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Kita mau lebih sungguh lagi menyanyikan lagu ini dengan hati kita.
pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Yesus di sampingku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, bersamaku selamanya. Wow, wow. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, oh, terang bagi jalanku. Kita mau lipat tangan kita, tutup mata kita, dan kita ulangi lagu ini sekali lagi ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Yesus di sampingku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, bersamaku selamanya. Wow, wow. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Katakan firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Adik-adik masih lipat tangannya, masih tutup matanya, dan ikutin kata-kata Bang Martin ya. Bapa dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih telah menyertai puji-pujian kami dari awal sampai akhir pujian kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Beri kami hati untuk mendengar. Beri kami kefokusan. Dan beri kami hikmat untuk bisa mendengar firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang udah mau masuk ke dalam firman Tuhan. Nah,
Bang Martin kali ini mau nyeritain tentang Yesus yang menyembuhkan anak pegawai istana. Nah, bagi yang udah tahu tentang cerita ini, Bang Martin mau mengingatkan lagi sambil dibaca lagi. Bagi yang belum tahu, kita dengerin bareng-bareng, kita baca bareng-bareng dengan teliti dan pakai hati. Nah, sebelum itu, mari kita buka Yohanes 4 ayatnya yang ke-46. Bang Martin kasih waktu 5 detik untuk ambil Alkitab adik-adik dan buka Yohanes 4 ayat 46. Oke? 5, 4, 3, 2, 1, selesai. Bang Martin bacain ya, kita baca bareng-bareng juga di rumah. Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka pukul berapa anak itu mulai sembuh. Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Udah pada baca Alkitabnya kan? Tadi ayat yang abang kasih itu bisa adik-adik baca di rumah berulang-ulang supaya adik-adik tahu tentang cerita-cerita di Alkitab. Jadi kalau guru-guru sekolah minggu nih ngasih-ngasih ayat Alkitab, ngasih-ngasih cerita-cerita tentang ayat-ayat Alkitab itu, adik-adik bisa baca berulang kali di rumah supaya pengetahuan adik lebih dan tambah lagi. Supaya nanti kalau misalnya temennya tanya nih, cerita ini kayak gimana ya? Oh, cerita yang benarnya kayak gini. Cerita ini kayak gimana? Oh, cerita yang benarnya kayak gini. Oke? Nah, kembali lagi ke topik. Abang sekarang mau ceritain tentang pegawai istana yang anaknya disembuhin sama Tuhan Yesus. Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus baru pulang nih dari Yudea ke Galilea. Nah, di Kapernaum ada seorang pegawai istana yang anaknya sedang sakit parah. Anaknya sedang demam tinggi nih. Katanya sih mau meninggal, anaknya sedang demam tinggi. Nah, setelah itu dia mendengar kalau Tuhan Yesus baru pulang dari Yudea ke Galilea. Dia pergi menemuinya. Setelah dia datang menemui Tuhan Yesus. Nah, setelah itu dia berkata kepada Tuhan Yesus, tolong, anak saya sedang sakit. Anak saya di rumah butuh sekali bantuan Tuhan Yesus. Karena anak saya hampir meninggal, hampir mati di rumah. Kalau Tuhan Yesus gak datang, anak saya bisa-bisa mati. Karena dia risau, dia takut anaknya meninggal. Nah, setelah itu Tuhan Yesus mendengar perkataan dia. Dan Tuhan Yesus menjawab, kalau kamu tidak melihat mukjizat, kamu tidak akan percaya. Terus Yesus menyuruh, pulanglah kamu ke rumahmu, anakmu sudah hidup. Anakmu hidup. Nah, setelah itu tanpa berbasa-basi lagi, dengan imannya percaya kalau Tuhan sekali udah ngomong,
dengan imannya si pegawai istana ini, dia percaya kalau Tuhan bisa nyembuhin segalanya, nyembuhin segala penyakit. Dia pulang ke rumahnya dengan imannya, oh anak saya pasti hidup. Belum sampai ke rumahnya, pengawal-pengawalnya datang, hamba-hambanya datang ngasih tahu ke dia bahwa anaknya sudah sembuh. Nah, di situ anaknya udah sembuh, langsung pegawai istana ini bertanya kepada hamba, pukul berapa anak saya sembuh? Langsung hamba-hambanya kasih tahu ke dia bahwa pada pukul 1 demamnya berangsur-angsur pulih, kata pegawai-pegawainya. Nah, si pegawai istana itu teringat, oh pada pukul 1 kemarin Tuhan Yesus memberitahukan hal yang sama, bahwa anaknya akan sembuh, bahwa anaknya hidup. Nah, setelah itu dia dan keluarganya percaya akan Tuhan Yesus. Dan itulah tanda Yesus pulang dari Yudea ke Galilea. Nah, adik-adik udah pada baca dan udah pada denger kan firman Tuhan yang tadi abang sampaikan. Nah, firman Tuhannya itu tentang iman yang kuat, iman pegawai istana yang kuat. Kenapa Bang Martin bisa bilang iman pegawai istana yang kuat? Karena pegawai istana itu, kalau kita baca tadi nih, dia meminta kepada Tuhan, Tuhan tolong sembuhkan anakku. Ibaratnya seperti itu, Tuhan tolong sembuhkan anakku. Lalu apa yang Tuhan bilang? Tuhan bilang, pulang, anakmu akan sembuh, anakmu hidup. Tuhan bilang kayak gitu. Dan pegawai istana itu gak banyak tanya, Tuhan masa bakal sembuh? Tuhan, kan Tuhan belum kesana. Tuhan, kan Tuhan belum ini. Dia gak banyak tanya, dia pulang, dia percaya dengan imannya kepada Tuhan Yesus. Dia percaya ke Tuhan Yesus bahwa Tuhan bisa nyembuhin anaknya walaupun sejauh apa jaraknya, karena Tuhan sang juru selamat. Nah, setelah itu dia pulang kan, ternyata anaknya sudah sembuh. Sudah sembuhnya pas waktu titik waktu di Tuhan Yesus ngomong anakmu hidup. Di situ juga Tuhan Yesus tepatin janjinya, anaknya hidup. Nah, luar biasa banget kan Tuhan Yesus. Nah, setelah itu begitupun adik-adik. Jadi kalau misalnya adik-adik kayak tadi minta ke Tuhan Yesus. Nah, gimana Bang cara minta ke Tuhan Yesus? Cara kita minta ke Tuhan Yesus itu adalah dengan kita berdoa. Jadi kalau kita berdoa kepada Tuhan, kita minta apapun ke Tuhan. Misalnya nih, kita minta nilainya bagus, tapi kita belajar dulu ya. Nah, kita belajar dulu supaya nilai kita bisa bagus. Setelah itu kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong supaya nilai saya bisa bagus. Nah, setelah itu Tuhan pasti bakal kabulin nilai adik-adik bisa bagus. Asal adik-adik belajar dulu, baru jangan lupain berdoanya. Berdoa minta kepada Tuhan. Karena dulu kan Tuhan Yesus masih ada nih. Nah, jadi pegawai istananya itu datang ke Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus kan sudah di sorga. Jadi kita harus berbicara kepada Tuhan Yesus, meminta kepada Tuhan Yesus dengan berdoa. Jadi jangan absen berdoanya. Berdoa minta apapun ke Tuhan Yesus, bersyukur apapun ke Tuhan Yesus, jangan absen. Dan kita harus percaya 100% kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan segalanya, menyediakan semuanya, mewujudkan segalanya. Kalau kitanya baik, kitanya takut akan Tuhan, dan kitanya mau berusaha. Oke adik-adik, jadi kesimpulan dari firman Tuhan kali ini, kita harus berdoa meminta kepada Tuhan, berusaha dan mempunyai iman yang kuat. Iman yang kuat. Jadi ketika 3 ini disatukan, adik-adik sudah berdoa, adik-adik sudah berusaha, adik-adik punya iman yang kuat, percaya kepada Tuhan Yesus, maka semua yang adik-adik minta, semua yang adik-adik usahakan, semua yang adik-adik minta ini bakal
dikabulkan sama Tuhan 100%. Oke? Nah, mari kita sesudahi firman Tuhan kali ini, sudahi ibadah kali ini. Mari kita lipat tangannya, mari kita tutup matanya, kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya Tuhan. Berkati adik-adik di rumah, berkati adik-adik di rumah yang mengikuti ibadah online ini Tuhan, maupun yang tidak mengikuti ibadah online ini Tuhan, kiranya Engkau bisa beri kesehatan, kekuatan kepada mereka Tuhan. Dan juga Tuhan, biarkan kami boleh menjadi orang-orang atau anak-anak yang taat kepada Tuhan, anak-anak yang percaya 100% kepada Tuhan. Dan mau berdoa, mau berusaha dengan sungguh-sungguh agar apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan, apa yang kita minta akan dikabulkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati semua anak-anak sekolah minggu sepanjang minggu ini, agar kita bisa ketemu lagi di minggu-minggu selanjutnya untuk ibadah sekolah minggu online dengan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, jangan lupa ya, kalau misalnya adik-adik keluar pakai masker, cuci tangan pakai sabun, stay safe, oke? Dadah, Tuhan berkati.